pasang mata, pasang telinga, waspada juga di media sosialnya. Tidak hanya itu, para aktivis, para pegiat LGBT juga mereka melakukan propaganda yang luar biasa. Kalau yang selama ini yang mereka tuntut, yang mereka inginkan adalah melegalkan perkawinan sesama jenis, melegalkan perkawinan jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Tapi sekarang sudah bukan itu lagi, naik level lagi, sudah bukan itu. Yaitu yang pertama, propaganda yang mereka lakukan adalah meng-LGBT-kan syariat Islam, meng-LGBT-kan syariat Islam. Luar biasa, syariat Islam mau dibuat LGBT. Seperti apa itu? Mereka mengatakan bahwa Allah says LGBT is equality. Equality itu adalah sejajar, setara. Jadi LGBT itu ya sama seperti kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Equality. Love is halal. Mereka mengatakan itu. Kemudian di pamflet itu, kemudian ada mereka gambar love. Love, di tengahnya ada lafaz Allah. Tapi love-nya ini gambarnya adalah pelangi. Yang mana kita ketahui sekarang ini bahwa pelangi sudah bukan hanya sekedar menyanyi. Pelangi sekarang dijadikan oleh orang-orang pegiat aktivis LGBT adalah menjadi simbol daripada LGBT. Jadi sekarang kita sudah barangkali mbah-mbah ini atau ibu-ibu, mbah putri barangkali kalau lagi ngomong, lagi ngasuh anaknya, lagi ngasuh cucunya barangkali, kalau dulu dinyanyikan, ya, dinyanyikan pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Nah, udah nggak usah diteruskan, semuanya sudah hafal. Nah, kalau sekarang sudah nggak bisa. Coba kalau mbah putrinya ngasuh cucunya barangkali menyanyikan itu, atau ini ibu-ibu lagi ngasuh, lagi ngomong anaknya, kemudian nyanyikan itu, nanti bisa dibilang, wah ini berarti mbahnya, ibunya ini pro LGBT. Padahal pelangi sudah jauh ada lebih dulu. Baru-baru ini aja yang namanya pelangi dijadikan simbol LGBT. Kemudian yang saat ini di Piala Dunia di Qatar itu, pemerintah Qatar itu adalah anti LGBT. Kemudian pemerintah Qatar itu membuat gambar, ya, gambar payung, payungnya warna hitam. Kemudian di situ ada tulisannya adalah syariah. Yang megang dua anak dan orang tua laki-laki, perempuan. Jadi apa namanya, sebuah keluarga ini megang sebuah payung yang bertulisan syariah. Kemudian air hujannya ini berwarna pelangi. Berarti menggambarkan bahwa syariat Islam itu melindungi, memproteksi daripada perilaku LGBT. Nah, tapi para pegiat LGBT tidak kalah akal, tidak habis akal. Kemudian mereka membuat tandingannya dengan gambar yang sama. Dengan gambar yang sama. Ada payungnya juga, ada anak, dua anak, kemudian bapak dan ibu. Kemudian semuanya diwarnain pelangi. Semuanya diwarnain pelangi. Kemudian yang air hujannya itu ditulis homopik Islam. Homopik Islam. Jadi Islam dikatakan homopik, homofobia. Luar biasa. Belum lagi sekarang sudah mulai di barat ini, negara-negara yang pro terhadap LGBT, US, Inggris, Jerman, dan banyak lagi negara-negara yang pro terhadap LGBT ini,
Kemudian sudah mulai ada masjid-masjid yang pro juga terhadap LGBT. Coba bayangkan, nggak kebayang kan kalau di sini di Masjid Al-Qadar ini ketua takmirnya pro terhadap LGBT. Yang perempuan di masjid pro LGBT ini ada perempuan. Kemudian imam diperbolehkan perempuan, jadi perempuan boleh mengimami, yang mana makmumnya juga laki-laki, nggak masalah. Jadi campur saja udah. Jadi sholatnya sudah bukan kayak seperti umumnya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, campur. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Bebas sudah. Kemudian yang perempuan sudah tidak perlu lagi sholat menggunakan jilbab, mukena, nggak usah, ya biasa aja. Itu. Jadi syariat Islam diacak-acak sedemikian rupa sesuka hati mereka. Pokoknya mereka pinginnya bagaimana, ya itulah yang mereka kerjakan. Jadi sudah hal yang semacam ini kan dilakukan oleh orang-orang liberal. Nah ini mereka liberal, sudah LGBT liberal, sudah liberal LGBT, sudah kompak, klop sudah. Dua aturan ini, dua kelompok ini. Ini LGBT syariat Islam, meng-LGBT-kan syariat Islam. Udah dicampur, udah kayak urap-urap, kayak nasi, urap-urap, terus dibikin syariat gado-gado sesuka mereka. Kemudian yang kedua, mereka membuat yang namanya The Holy LGBT Quran. Jadi Al-Quran yang ada ini sekarang itu mereka anggap kadaluarsa, sudah nggak relevan. Jadi Al-Quran yang ada ini, yang santri-santri, yang jamaah, para jamaah baca selama ini, itu dianggap kadaluarsa, sudah tidak relevan. Dan mereka berdusta bahwa Allah membuat aturan baru, 12 aturan. Jadi Al-Qurannya unik. Al-Qurannya ada gambar Little Pony gitu ya. Apa? Yang kuda yang ada ada itunya, tanduknya itu kayak Pegasus gitu ya. Kemudian gambarnya pelangi-pelangi. Ya semuanya simbol pelangi. Dan yang luar biasanya adalah mereka mengklaim Quran yang mereka cetak sudah 1 juta eksemplar, 1 juta buah yang sudah tersebar. Bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga e-book. Jadi bisa diakses di internet. Coba, luar biasa. Syariatnya diacak-acak, mushafnya, Al-Qur'annya diacak-acak. Membuat Al-Qur'an sendiri. Kemudian yang paling luar biasa, yang paling epik adalah mereka membuat Rainbow Hajj atau Rainbow Ka'bah. Jadi Ka'bah yang kita tahu adalah kiswahnya itu penutupnya warna hitam. Ini penutupnya rainbow, pelangi. Dan ini mereka adakan, mereka letakkan adanya di Jerman. Jadi para penggiat LGBT, para pecinta LGBT, para pelaku LGBT jika mau haji bukan lagi ke Mekah, tapi ke Jerman, ke Ka'bah buatan mereka sendiri. Luar biasa yang mereka lakukan terhadap aturan syariat agama Islam. Hancur ini sudah kalau seperti ini. Makanya kita semua, para santri, para jamaah sekalian, para pemirsa harus senantiasa pasang mata, pasang telinga, pasang hati, pasang jari untuk senantiasa ngecek apa yang terjadi di media sosial. Saya pernah beberapa waktu yang lalu memposting video yang mana ada salah satu pemain bola itu mengegolkan gawang lawannya. Kemudian selebrasinya adalah menendang garis garis pojok tempat corner kick itu. Nah, di situ kan ada tiang kecil, ada benderanya. Benderanya di situ adalah bendera pelangi. Selebrasinya dia adalah menendang tiang itu karena dia anti LGBT. Kemudian video itu saya posting di TikTok dan Instagram. Dihapus video itu.
nggak bisa. Makanya nanti para jamaah monggo dicek, santri yang bisa pegang HP coba dicek di Instagram, di TikTok atau di banyak media sosial, coba. Tapi jangan sampai terpengaruh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena kita bukan memusuhi orang yang ada kelainan dalam hal seksual, bukan. Tapi kita memusuhi langkah-langkah yang seperti ini. Bahwa di dalam agama Islam sudah jelas Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Aska, bukan Maryam dan Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ayatnya sudah banyak sekali. Di surat Al-A'raf ayat 80, di surat Asy-Syu'ara banyak sekali yang bermakna ngapain kamu mendatangi sesama laki-laki, padahal Allah menciptakan wanita untuk dijadikan istri. Maka kamu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan ngapain kamu melakukan hal itu, yang mana perilaku itu belum pernah sama sekali dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka hati-hati kita mengawasi para santri, harus hati-hati mencari idola, mencari panutan. Para jamaah bisa mengontrol, mengawasi anak cucunya siapa yang diidolakan. Karena apa, sekarang pemain bola di Piala Dunia ini sudah banyak yang mendeklarkan, yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang gay. Penyanyi sudah banyak yang mendeklarkan dirinya adalah seorang gay atau lesbian. Artis, mau artis luar atau artis Indonesia, sudah banyak. Apalagi biasa kita sebut kalau laki-laki yang kayak gitu itu laki-laki yang tulang lunak, tulang presto. Barangkali sekali dua kali kita melihat orang kayak gitu lucu, unik. Tapi hati-hati, perilaku yang seperti itu kadang-kadang nular. Apalagi putra-putri kita barangkali ngefans terhadap salah satu idola, salah satu penyanyi, salah satu dancer. Wah, itu keren. Awalnya suka, kemudian ditiru gayanya, ditiru penampilannya, lama-lama ditiru perilakunya. Bukan hanya perilakunya, kemudian nanti seksualitasnya dan macam-macam. Bahaya. Maka LGBT ini seperti virus yang selama ini barangkali kita seperti virus corona, nggak kelihatan. Tapi kalau ini di depan mata, nyata, kita bisa menyaksikan. Maka kita harus hati-hati, para santri, para jamaah, kita jaga anak cucu kita dari virus LGBT, bahaya. Kita tidak memusuhi orangnya. Kalau kita misalkan di sekolah atau di rumah, ada tetangga kita, ada teman kita yang barangkali kok kayaknya agak lain, ya kita nasihati. Kita ajak ke ustadz atau ke psikolog, bahwa kita yakinkan bahwa ini tidak betul, ini menyimpang. Menurut agama manapun ini menyimpang. Bahwa dia punya hak asasi manusia, iya. Dia punya hak bekerja, hak bersosial, itu bebas. Tapi secara agama itu menyimpang, salah, harus disembuhkan. Jangan sampai dibiarkan. Kita tidak mencaci, kita tidak sampai mengusir atau mempersekusi, tidak. Tapi kita meyakinkan bahwa itu salah. Jangan sampai malah lebih salah lagi dengan mengacak-ngacak syariat Islam. Syariat Islam di LGBT kan, Al-Quran dibuat versi LGBT, Ka'bah dibuat versi LGBT. Itu malah dosanya murakkab, dosanya malah double. Maka kewajiban kita semuanya untuk pasang mata, pasang telinga, baik di dunia nyata atau di media sosial. Kita jangan sampai terpengaruh. Karena apa? Sekarang di media sosial sudah banyak sekali postingan-postingan yang arahnya ke LGBT. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, saya tidak perlu menyebut namanya, itu juga sudah banyak yang pro terhadap LGBT ini. Kita juga harus awas. Kita harus hati-hati dengan produk itu. Selama kita bisa menghindari, kita hindari. Kita beli produk yang tidak pro terhadap LGBT. Masih banyak produk yang anti terhadap LGBT.
Semoga kita semua, diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan akidahnya, dikuatkan imannya, dikuatkan, dikokohkan Islamnya sehingga terhindar daripada virus-virus yang nyata di depan mata. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.